Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kita semua dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini anak-anak semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya bisa masuk. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran fikih dengan materi dalam bab 4 dengan judul Manfaat Zakat Fitrah, Berinfak dan Sedekah. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengetahui, terutama kalian, tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian untuk indikatornya yaitu menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sudah paham? Kalau sudah paham, sudah mengerti, kita lanjut lagi ke berikutnya, penayangan slide di gambar yang sedang dilihat oleh kalian. Kita juga harus memahami kalian tentang peta konsep dari materi manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Peta konsep dari manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang pertama adalah manfaat zakat fitrah. Berarti nanti yang akan kita pelajari adalah manfaat zakat fitrah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari dalam peta konsep nanti tentang materi manfaat zakat fitrah dan infak dan sedekah adalah manfaat infak. Apalagi ya yang ketiga, kita tunggu. Peta konsep yang ketiga adalah manfaat sedekah. Manfaat sedekah adalah peta konsep yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke peta konsep yang keempat, yaitu mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Masih ada lagi peta konsepnya, kita akan coba pelajari lagi, yaitu peta konsep yang kelima adalah keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Lanjut, setelah kita memahami tentang peta konsep yang akan kita pelajari satu persatu dari mulai manfaat zakat fitrah, manfaat infak, manfaat sedekah, mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah, serta yang terakhir adalah keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu yang pertama adalah manfaat zakat fitrah. Sebenarnya manfaat zakat fitrah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, manfaat utama dari zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Kembali, Pak Ustadz akan ulangi. Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri dhuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakini faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqati. Rawahu Abu Dawud
wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Itulah anak-anakku, hadis tentang keutamaan dari zakat fitrah. Kita berlanjut ke slide dan penayangan dari video berikutnya, yaitu tentang manfaat zakat fitrah, di antaranya sebagai berikut. Sudah lihat gambarnya? Bagaimana ketika orang bisa menyantuni, memberikan hartanya, zakatnya kepada orang yang membutuhkan. Begitu sangat indah, bukan anak-anak? Baiklah, ayo kita langsung bisa melihat manfaat dari zakat fitrah itu apa. Yang pertama, manfaat zakat fitrah yang pertama adalah menolong orang yang lemah. Seperti dalam gambar yang sudah kalian lihat di penayangan slide video, ada bapak-bapak yang memberikan bingkisan kepada fakir miskin yang begitu sangat bahagia menerimanya. Begitu sangat indah kehidupan dengan saling berbagi. Kemudian manfaat zakat fitrah yang kedua adalah membersihkan dari sifat kikir, tidak pelit, mudah berbagi, saling berbagi, memberikan sebagian harta bendanya, zakatnya kepada fakir miskin dan beberapa golongan yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, mendidik menjadi pemurah. Adapun manfaat yang keempat, ini sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas semua nikmat Allah berupa harta benda kita yang kita sudah dapatkan, semuanya berasal dari Allah dan kembali untuk para hamba dan orang-orang yang membutuhkannya. Manfaat yang kelima, tidak ragu lagi, tidak syak atau ragu dalam kita berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Jadi orang yang diberi pastinya bahagia, tidak ragu lagi mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang memberinya. Ini merupakan satu buah keharusan ketika kita diberikan satu buah bingkisan, hadiah atau pemberian bentuknya apapun, kita harus tetap mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Kemudian manfaat zakat fitrah yang berikutnya, yang keenam adalah sebagai penjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Bisa menjembatani orang-orang miskin tidak gampang berbuat kejahatan kepada orang-orang yang mampu. Karena orang-orang yang mampu itu mau memberikan hartanya, zakatnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang kesusahan. Akhirnya apa?
orang-orang yang miskin, yang tidak mampu, tidak gampang berbuat kejahatan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Kemudian manfaat zakat fitrah yang terakhir adalah mendapatkan hubungan kasih dan cinta. Untuk mendekatkan hubungan kasih dan cinta, mencintai antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dengan yang miskin, saling cinta dan mencintai, saling sayang menyayangi, welas asih. Itulah beberapa manfaat zakat fitrah yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Pastinya kalian semuanya pernah kan melaksanakan zakat fitrah ketika sudah akan memasuki bulan Syawal, Ramadan akhir. Anak-anakku yang saya cintai dan juga yang solih dan solihah pastinya, sehat selalu buat kalian semuanya ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jaga kondisi tubuh ya, makan makanan yang bergizi, tetap pakai masker, sering cuci tangan selama 20 detik pakai sabun ya. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi tentang manfaat berinfak. Sebelum kita membacakan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa sudah kita ketahui bersama, membayar infak itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan memberikan infak adalah hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan keagamaan. Misalnya apa anak-anak? Misalnya untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan musola, dan tujuannya untuk syiar agama Islam. Punya tujuan yang begitu sangat mulia, yaitu syiar agama Islam. Adapun pahala berinfak dilipat gandakan. Sudah paham ya? Pahalanya kita berinfak dilipat gandakan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Itulah anak-anak keterangan sekaligus dalil dasar dari Al-Quran yang kita cintai tentang manfaat berinfak. Kita akan berlanjut ke slide yang berikutnya. Penayangan video media dari pembelajaran pada pembelajaran fikih pada pagi hari ini adalah apa sih manfaat infak? Ayo kita pelajari bersama-sama. Manfaat infak yaitu
Lihatlah bagaimana seorang anak memasukkan uangnya ke dalam kotak musola atau kotak masjid. Seikhlasnya, lebih banyak lebih baik. Lebih banyak berarti dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya untuk memakmurkan, mensejahterakan masjid. Dari uang infak yang telah kalian masukkan ke dalam kotak amal di dalam masjid pastinya. Jangan lupa biasakan memasukkan uang ke dalam kotak infak di masjid, di musola sebagai ladang pahala buat kita. Baik anak-anak, ayo kita pelajari manfaat infak yang pertama. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Benar sekali anak-anak. Ketika kita mau berinfak, menyisihkan rezeki kita, uang kita, harta benda kita, pastinya kita akan menjadi manusia yang lebih baik, tambah ketakwaan kita, tambah keimanan kita, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atau yang B, manfaat infak melatih kepedulian sosial. Bagi siapa? Bagi pemberi infak dan sedekah. Berbagi, saling berempati, saling memahami kondisi di wilayahnya masing-masing. Mungkin ada yang berkekurangan, harta benda perlu kita bantu. Inilah yang menumbuhkan rasa kepedulian sosial kita buat orang-orang di sekeliling kita. Manfaat infak yang ketiga adalah memanjangkan usia atau umur manusia. Bahagia rasanya ketika umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan dan untuk beribadah kepadanya. Semoga kita semuanya umur kita dipanjangkan, diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Manfaat infak yang keempat adalah ikut meringankan beban orang lain yang pastinya sedang kesusahan. Jadi uang yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, kemudian kita infakkan, kita berbantukan kepada orang-orang yang kesusahan, itu memberikan satu buah kebahagiaan bagi orang tersebut. Dan kita pun merasa bahagia pula. Gitu ya anak-anak ya. Maka biasakanlah diri kalian untuk selalu berinfak kepada orang-orang yang kesusahan. Untuk apa? Meringankan beban mereka. Manfaat infak yang kelima adalah dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Jadi infak itu tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk syiar agama Islam. Tujuannya untuk kesejahteraan tempat ibadah, tempat pendidikan, kemudian kegiatan sosial yang lainnya seperti santunan anak yatim piatu, santunan orang miskin. Itu merupakan satu buah kewajiban dan keharusan kita membantu dan memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita dan sekitarnya. Manfaat infak yang berikutnya, yang keenam adalah dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Kemudian untuk manfaat infak yang terakhir,
Yang ketujuh adalah dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Anak-anakku, itulah ketujuh manfaat dari berinfak. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kepedulian sosial, memanjangkan usia manusia, ikut meringankan beban orang lain, membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya, menambah sumber dana, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita harus menyimpulkan bahwa manfaat zakat fitrah adalah sebagai berikut: menolong orang yang lemah, membersihkan dari sifat kikir, mendidik diri menjadi sifat pemurah, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tindak dan sikap yang tidak ragu lagi atas pemberian orang lain, dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi, dan menjaga kejahatan yang timbul serta mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Terus kemudian manfaat infak apa ini? Manfaat infak adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kepedulian sosial, memanjangkan usia manusia, meringankan beban orang lain, membangun sarana ibadah, menambah sumber dana, mempererat ukhuwah Islamiyah. Itulah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita selesaikan tentang materi manfaat zakat fitrah dan manfaat berinfak. Jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat ya, kemudian tambah rajin belajarnya. Terima kasih anak-anak. Kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.